سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أزواجه وذريته وبيته وأخذ الشام قادر الجيلاني وقدس أخذ المصنف هذا الكتاب شيخ شرف الدين النووي أن الله الكريم يدعو علينا من بركاته وأسرار المعلومين دار شر الليل لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Jamaah salat duhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita lanjutkan kajian duhur kita, yakni kajian kitab Arba'in Nawawi karya Syekh Yahya Syarafuddin An-Nawawi. Kita sampai hadis ke-33. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsus salisu wassalasun. Hadis 33. Ani bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dari sahabat Ibni Abbas, semoga Allah meridhai atas keduanya, Abbas dan Ibni Abbas. Anna Rasulullahi qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lau yu'ton nasu bida'wahum ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum. Lau yu'ton nasu bida'wahum ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum. Seandainya manusia itu diberi kesempatan mendakwa atas sesuatu dengan dakwaannya, maka akan mendakwa, akan datang orang yang mendakwa atas harta dan jiwa-jiwa orang lain. Seandainya manusia itu bebas untuk mendakwa apa saja yang mau didakwakan atas harta, benda dan lainnya, maka akan datang orang-orang itu akan mendakwa harta dan jiwa orang lain, kira-kira gitu. Kalau orang ini diberi kebebasan untuk mendakwa ini barang saya, dia milik saya, itu akan datang orang yang mengaku-ngaku itu barang dan jiwa orang lain. Ini kaidah dalam ilmu hakim ya, atau menuntut keadilan, ilmu perhakiman ini. Hadis ini ilmu perhakiman. Lakinil bayinah alal mudda'i wal yamin ala man ankara. Namun bagi orang yang mengaku barang itu harus didatangkan saksi mubayyin yang menerangkan, yang memastikan bahwa ini benar milik orang yang mengaku itu. Dan jika mengingkari itu harus ada sumpah. Haditsun hasanun rawahul Baihaqi wa ghairihi hakadza. Hadis sahih, hadis hasan diriwayatkan Imam Baihaqi dan yang lainnya, wa ba'du fi sahihaini, dan sebagainya dalam sahih fi sahihaini. Jamaah sekalian, hadis ini sebetulnya memberikan keterangan dan pegangan terutama bagi para pengadil yang akan dituntut untuk memberikan keadilan ketika ada hak sengketa atau hak-hak atas barang dan jiwa-jiwa yang menimpa orang. Nah, jadi kalau ada kesempatan orang mendakwa atau mengaku itu barang, maka pasti orang itu kalau nggak ada rumus keterangannya, bisa orang sembarangan keluar, ini sandal saya, ini sepeda saya, dan seterusnya. Nah, kalau itu nggak jelas, diaku-aku itu sandalnya atau diaku-aku itu miliknya, maka minimal harus ada saksi. Si hakim kalau ada keterangan ini ya harus memberi saksi. Ini kok kamu dakwa itu dari mana saksinya? Seperti Sayyidina Ali itu pernah suatu ketika mau di pasar
beli belanja, dilihat rompi pedangnya itu ada dijual di pasar itu. Dia tahu itu miliknya. Kok bisa di sini? Lalu sampaikan kepada si penjual, namanya siapa ya, Suraiyah apa siapa gitu kan. Ini milik saya. Oh, dari mana? Ya ini barang adalah barang saya gitu. Nah karena itu mari kita tuntut di pengadilan. Dibawalah sengketa barangnya Sayyidina Ali ke pengadilan, dan sederhana, ini diaku jenengan sampeyan ya Amirul Mukminin Khalifah. Terus siapa yang bisa bersaksi bahwa ini adalah milik sampeyan, bahwa ini dicuri oleh si fulan gitu. Sama si fulan, ya kalau memang ini milikmu, siapa yang bisa menunjukkan bahwa saya mencuri dan ini memang barang sampean ya Amirul Mukminin? Kata Amirul Mukminin, ya nggak ada saksi. Memang nggak ada saksi bahwa si ini mencuri barang saya. Ya sudah, kalah, dimenangkan. Kalau nggak ada berarti ini miliknya si fulan. Padahal itu barang yang barang Sayyidina Ali. Nah, atas keadilan hakim ini justru membuat orang pencuri tadi ini mengakui atau terbuka hatinya atas keadilan hakim yang sistem peradilan Islam. Maka langsung dia bersaksi Allah sebagai sang pencipta dan Muhammad utusan Allah. Kata Ali, sudah kalau gitu, kalau kamu masuk Islam, rompi ini milikmu. Jadi intinya ini pegangan ya buat kita ketika ada sengketa, itu ya harus ada saksi. Kalau enggak, ya gitu harus sumpah. Nah saksi pun ini sebenarnya enggak sembarang saksi ya. Saksi itu minimal saksi yang adil. Maka dalam implementasi hukum-hukum Islam ini enggak semudah ya toh. Misalnya kita melakukan perbuatan apapun yang berkonsekuensi hukum, saksi ini kalau dalam ilmu fikih harus saksi yang adil. Saksi yang adil itu gak gampang. Misalnya orang dituduh mencuri, nah, di bawah pengadilan mencuri mendatangkan 2 orang saksi minimal. Nah, saksi yang adil itu gak gampang. Jangan kan 2-1 nyari orang yang adil. Adil itu ya memang kriteria adil itu ya orang yang enggak mencondong kanan, enggak mencondong kiri, yang selama ini bisa dipercaya, yang memang dia berdiri di atas keadilan. Maka mencari yang adil itu enggak gampang. Jadi makanya misalnya semangat melakukan implementasi hukum Islam tidak semata-mata hukum positif untuk dilakukan, tapi juga aspek-aspek kehati-hatian dalam hal itu juga penting. Contoh misalnya kalau Rasulullah punya maqalah, punya dawuh bahwa pencuri itu akan dipotong tangan. Bahkan Fatimah, anak saya kalau mencuri itu juga akan dipotong tangan. Tanyaannya, berapa banyak sebetulnya orang mencuri itu dipotong tangan? Apakah terus seperti itu? Kan gitu ya. Karena semangat orang menghukum itu kan tidak semata-mata untuk sudah terlaksana potong tangannya. Jadi atau orang yang pokoknya semua kesalahan-kesalahan dalam Islam itu tidak seperti itu. Ketika benar ini mampu didatangkan 2 saksi, si A si B, oke udah diverifikasi ini orang-orang adil. Ketika orang-orang adil pun ditanya, kamu mencuri apa? Saya mencuri roti. Oke, kenapa kamu mencuri roti? Karena saya kelaparan. Sekian lama nggak makan, kalau nggak makan roti, kira-kira ya badannya lemes atau bahkan bisa ajal, kira-kira gitu, kritis. Siapa? Milik siapa yang kamu curi? Miliknya si fulan.
siapa fulan itu? Fulan itu punya pabrik roti. Berapa banyak yang kamu curi? Saya nyuri 1 plastik besar. Isinya berapa? 5 slop gitu. Nah, kira-kira aspek pencurian begini apakah akan dipotong tangan? Ya kan gitu. Ini kan menentukan. Mencuri karena kepepet nggak bisa makan. Pepet yang dicuri orangnya kaya, pemilik pabrik. Kira-kira kalau dicuri 1 plastik roti ini menyebabkan bangkrut apa enggak? Nah, jadi ini aspek-aspek yang tidak, dalam fikih ini ada kajian khususnya, gitu ya. Nah, memang kalau yang berpedoman kaku ya pokoknya mencuri ya harus dipotong tangan. Untuk apa? Efek jerah. Kalau nggak begitu dia nggak kapok-kapok untuk curi. Ya, hukum ini untuk membenarkan, tidak semata-mata. Nah, pernah dalam sejarah itu Sudan itu pernah mengalami masa kepemimpinan yang tegas. Ya, dia mengikuti mazhab keras. Pokoknya kalau mencuri potong tangan. Sementara negara ini kategorinya belum negara mapan, belum negara yang memakmurkan masyarakatnya. Sehingga wajah kehidupan sosial masyarakatnya yang masih kekurangan. Karena kekurangan, orang kepepet, ya akhirnya mencuri itu suatu hal yang tidak terlalu aneh gitu. Nah, karena punya prinsip yang mencuri itu potong tangan, pengadilan orang mencuri potong tangan. Negeri ini belum negeri yang makmur, yang bisa mensejahterakan. Akhirnya apa? Akhirnya negeri ini banyak memproduksi tangan buntung, karena masyarakatnya meskipun wah ini efek jerah mau rakyatnya miskin, kalau nggak nyuri dia, kira-kira gitu. Akhirnya rakyatnya banyak yang tangannya buntung. Nah, pertanyaannya sekarang begini, kalau negerinya negeri belum makmur, negeri masih miskin, penduduknya tangannya dibuntungin, itu kira-kira makin produktif apa makin beban negara? Ya kan, semula kan masih bisa ya nyangkul-nyangkul dipaksa masih bisa, tapi begitu yang mencuri dipotong, kok nggak kapok-kapok juga, sana pada mau. Akhirnya ini produsen tangan buntung, dan akhirnya terjadi eksportir pengemis. Waktu itu di Mekah, Medina banyak orang-orang buntung. Kenapa? Karena di negerinya dia nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Negeri itu kan makin susah. Jadi memang dalam menerapkan hukum fikih ini ya tidak semata-mata pokoknya dipotong, tapi ya memang harus ada maksud. Gitu. Pernah Sayyidina Umar juga mendapati warganya waktu itu Khalifah Umar mencuri. Ditanya, kenapa mencuri? Ya nggak bisa makan. Nah, ini kalau Sayyidina Umar tegas, ya dia harusnya dipotong. Tapi yang justru malah dia menyalahkan dirinya sendiri. Kok ada warga saya nggak bisa makan? Ini saya kenapa? Nah, ini khalifah yang tidak mampu memberikan kesejahteraan atas warganya. Saya kira gitu ya kita kajian ini. Ini adalah memang hadis yang untuk para pegangan, para pengadil ya, pengadil bagi mereka yang menuntut keadilan. Dan kita kalau menemui perkara-perkara sejenis yang minimal berprinsip sebagaimana yang didakwakan oleh Rasulullah SAW. Demikian kajian singkat kita pada siang hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.